bisa request live, nanti kita bisa live bareng. Ya, IHSG sendiri gimana nih teman-teman? Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, IHSG ini kan dia masih bergerak sideways, sempat terkoreksi tadi, terus akhirnya tutupan ini kan agak rebound. Jadi sebenarnya untuk IHSG ini masih cukup menarik. Kenapa? Apalagi kalau teman-teman yang udah sering join di live kita, yang udah dengerin kita terus di Trimega Market Talk, pasti ingat ya, kita kan selalu bilang IHSG ini berpotensi untuk bergerak sideways teman-teman, dengan range 70-60, 7212. Meskipun ternyata hari ini dengan sentimen-sentimen negatif dari global dan regional, IHSG ini masih mampu bertahan. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, yang mensupport IHSG salah satunya itu adalah batu bara nih teman-teman. Ya, ini harga batu bara ini sebenarnya kan berhasil rebound ya. Hari ini balik lagi ke level 419, mendekati level 420. Ini untuk komoditas batu bara. Jadi sebenarnya ya, kalau teman-teman banyak yang trading di batu bara seperti kayak ITMG, Adaro, semuanya nggak akan, teman-teman nggak pusing sebenarnya. Kenapa? Karena saham-saham batu bara ini masih relatively doing well ya, di compare dengan sektor-sektor lain. Yang paling menarik dari sektor batubara tentunya yang berkalori tinggi ya, yang high CV, karena itu yang paling banyak digunakan di Eropa. Kenapa digunakan banyak di Eropa? Karena harga natural gas di Eropa ini kan naik nih teman-teman. Ya kan? Ini kalau teman-teman perhatiin, kalau kita lihat harga natural gas di Eropa ini kan naik terus, dan dia sudah menyentuh kayak hampir harga tertingginya di harga 350. Jadi kalau harga natural gas tinggi naik, jadi orang-orang itu kan mencari alternatifnya. Mau pakai misalnya pakai bensin, pakai minyak, harganya juga mahal. Jadi mereka akan beralih menggunakan batu bara. Nah, batu baranya yang suitable atau yang cocok bagi di pasar Eropa itu adalah yang kalori tinggi, yaitu ITMG seperti yang saya bilang tadi. Lalu kalau teman-teman mungkin familiar dengan saham-saham batu bara, itu sebenarnya ada juga di United Tractor, ini juga kalori tinggi. Ini sebenarnya juga cukup menarik. Tapi kalau kita lihat United Tractor ini kan pergerakannya sudah mendekati resisten ya. Jadi mungkin teman-teman juga agak ragu-ragu nih kalau misalnya mau masuk di United Tractor. Saya saranin di ITMG. ITMG ini sebenarnya masih salah satu perusahaan batubara paling menarik nih teman-teman. Salah satu yang paling menarik. Ya, ini bisa kita lihat resistennya di sini, dia juga masih bergerak di uptrend line. Kalau ada koreksi-koreksi di dekat 38475, ini teman-teman bisa lakukan entry nih. Jadi sebenarnya dekat-dekat angka ini masih cukup menarik. Ya, ini range-nya 36575 sampai 38475. Itu untuk area-area buy-nya ya untuk ITMG. Terus jangan lupa juga kalau ngomongin kalori tinggi itu di Bumi. Cuman Bumi memang penguatannya udah sangat signifikan. Kalau teman-teman yang mencoba entry lagi, kita bisa coba tunggu di sini nih teman-teman. Kalau ada koreksi sebenarnya itu masih menarik untuk entry ya, di dekat 134, dan juga sebenarnya kalau ada koreksi-koreksi dekat-dekat 150, itu teman-teman bisa lakukan entry ya untuk di Bumi. Terus kalau selain Bumi, apalagi sebenarnya masih cukup banyak ya teman-teman yang menarik. Kita akan coba bahas untuk sektor batu bara lainnya seperti Adaro. Adaro ini besok akan melaporkan laporan keuangan ya untuk kuartal kedua. Dimana kalau kita perhatikan Adaro ini kan hari ini bergerak menguat lagi. Ini didukung dari ADMR ya kalau hari ini. Jadi ADMR ini kan juga melaporkan kinerja yang oke nih teman-teman, di atas ekspektasi. Jadi itu juga cukup menarik ya. Nah, kalau kita perhatiin di Adaro ini sebenarnya entry levelnya yang menarik itu di dekat-dekat level sini nih. Di dekat-dekat 3250 sampai 3350. 3250 sampai 3350. Ini yang menarik untuk kita teman-teman entry ya. Jadi 3250, 3350 itu menarik untuk Adaro. Adaro besok laporan keuangannya keluar. Itu cukup menarik. Resisten terdekat ini kan tadi udah berhasil kena ya, ini udah tutup gap, jadi ada potensi untuk koreksi dulu dikit. Kalau koreksi wajar. Sebenarnya tadi ini kan juga udah kena area buy kita ya, kita tadi saranin 3250, 3350 tadi udah kena.
Selain ada RO, tadi ada juga ADMR. ADMR kita bahas dulu. Ada hijau merah. Oh, settingan ini ya. Kalau ini teman-teman bisa pakai ini. Di sini. Terus masukin long position. Ya, long position di set dari harga entry-nya ke resisten dan juga ke support. Oke, jadi kita lanjut. ADMR ini laporan keuangannya tadi bagus, cuman memang dia masih bergerak sideways ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya bisa jadiin ini kesempatan untuk akumulasi nih untuk ADMR. Sebenarnya masih cukup menarik. Jadi dia kan masih bergerak ranging kan, masih bergerak ranging di sini. Dekat-dekat 1570 ini teman-teman bisa lakukan entry. Ya ini saya tunjukin lagi. Kan tadi pilih ini long position. Tadi tinggal di set aja di sini. Nah terus diatur ya. Ini ke misalnya supportnya di sini. ADMR ini masih menarik untuk teman-teman entry ya. Resisten harga di 18.15 laporan keuangan oke. Terus kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman Raja. Raja ini mini pegas. Jadi kalau Raja ada koreksi-koreksi sebenarnya kan wajar. Dia sih kan sebenarnya pergerakannya masih bergerak uptrend ya teman-teman. Cuman ya teman-teman mulai agak hati-hati sedikit karena ini kan dia udah menguat signifikan dan belum ada koreksi yang begitu berarti ya. Sebenarnya di sini bisa coba lakukan entry dulu teman-teman dekat support. Ini untuk Raja. Dekat sini kalau misalnya ada koreksi, sebenarnya kan dia menguat dari sini ke sini nih teman. Jadi kalau ada koreksi-koreksi pun sampai di sini ini di Fibo 50%, ini juga masih wajar sebenarnya. Itu untuk Raja ya. Terus kita akan bahas saham-saham selanjutnya. BP ini bisa kita bilang dia ini lagi di ambang batas nih teman-teman. Dia kan di dekat-dekat 178, 179. Ini kan besok kita lihat ya gimana pergerakannya, bisa rebound apa enggak. Kalau nggak bisa dan kalau misalnya dia break dari supportnya, ini teman-teman ya mesti melakukan stop loss ya. Support selanjutnya ini ada di kisaran sini 150 teman-teman. Ya jadi mesti agak hati-hati. Kalau misalnya kita pakai Fibo ini, itu ada di 165 ya, 165 dan 150. Ini untuk supportnya teman-teman. Jadi mungkin ya kita perhatikan ya gimana besok itu untuk di BP. Terus tadi ada yang nanya coba habis BP kita akan coba ABMM. ABMM ini sebenarnya dari sisi teknikalnya cukup oke ya. Dia ini kan masih bergerak sideways nih. Ya teman-teman dia masih bergerak ranging untuk ABMM. Rangingnya 2400 dan 2750. 2400 kalau break yaitu mungkin teman-teman bisa lakukan stop loss ya untuk trading jangka pendek. Untuk moving average kita pakai 20, 100 dan 200. Untuk short termnya 200, medium termnya 100 dan untuk yang long termnya itu di 200 ya. Itu untuk MA ya. Seperti biasa. Buka udah break support. Yes, kalau teman-teman trading jangka pendek, sebenarnya penentuannya itu besok ya teman-teman. Memang kan kalau untuk saham-saham teknologi hari ini koreksi karena ya ada potensi The Fed ini naikin suku bunga lebih agresif ya. Jadi ini dia tutup di sini. Besok kita lihat kalau besok ternyata agak koreksi lagi, teman-teman harus melakukan stop loss. Kalau besok ada perlawanan berarti hari ini ya itu cuman false breakout ya. Cuman ini tembus di sini dan membentuk low yang baru nih teman-teman. Kita lihat besok bisa mantul nggak. Kalau nggak, kalau ternyata bisa mantul ya itu teman-teman boleh hold. Kalau dia tidak ada perlawanan agak kempes lagi teman-teman bisa lakukan stop loss ya. Energi coba kita lihat ya. Energi masih menarik loh teman-teman. Energi kok break support mana ya energi? Enggak energi. Oh energi sudah lewat 256 yes. Benar, waktu itu kan kita sarankan untuk energi, kan dia sebenarnya kan ada area sideways di sini ya. Ini juga sideways ya. 216 sampai 254, terus waktu itu juga sideways. Pas koreksi, tapi ternyata di 216 dia berhasil rebound nih teman-teman. Di 216 berhasil rebound, jadi sebenarnya ini masih pergerakannya menarik ya. Pas rebound pun, ini volumenya tinggi ini. Jadi sebenarnya untuk energi ini masih sangat menarik.
pas rebound volumenya tinggi, terus dia melanjutkan penguatan. Ini ada potensi selama dia nggak break ke bawah 216, energi ini masih menarik. Terus kita lihat di BRMS. BRMS ini juga salah satu yang kita rekomendasiin ya hari ini. Jadi sebenarnya untuk saham-saham pertambangan ini masih cukup menarik. Cars nanti kita akan coba bahas juga ya teman-teman. Oke, BRMS ini kalau kita perhatikan kan waktu itu dia sudah bergerak menguat. Ini keluar dari area sideways-nya ya. Jadi ini kan sebenarnya adalah area sideways-nya. Ini kan sebenarnya waktu itu adalah area sideways, dia berhasil break dan juga setelah break akhirnya kan agak koreksi nih teman-teman. Nah, pas koreksi ini bisa dijadikan kesempatan entry di 240 248. 240 248 ini bisa jadi kesempatan untuk entry ya di level-level segini. Jadi ini masih cukup menarik. Kalau dia break ke bawah 240 dia akan berpotensi kembali bergerak sideways. Jadi mungkin kalau teman-teman yang trading jangka pendek di bawah 240 ini bisa cut loss dulu, bisa dijual dulu trading sell. Tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya dia berhasil rebound ya, jadi masih cukup menarik ini untuk BRMS. Terus Medco ini kan dikarenakan laporan keuangannya ya, dia yang sangat oke nih teman-teman. Jadi dia masih kembali bergerak menguat nih untuk Medco. Kalau kita lihat ditambah lagi kan Aman Mineral ya, Aman Mineral ini lebih clear kemungkinan akan IPO untuk tahun ini, jadi sebenarnya masih cukup menarik nih untuk di Medco. Apakah bisa balik lagi ke level 1000-1200? We'll see, tapi ini melihat penguatannya udah sangat signifikan seperti ini, kalau ada koreksi-koreksi pun sebenarnya nggak kaget ya teman-teman. Jadi kalau ada koreksi ini teman-teman bisa coba pakai area-area ini untuk supportnya. Itu di dekat, ini kita mundurin sedikit. BBM naik enggak sih ya, kalau harga minyak dunia sih itu yang lebih efek ya. Ini sebenarnya menariknya di sini ya, ini untuk Medco ini teman-teman. Jadi Medco sendiri ini kan masih bergerak menguat, resistennya itu juga dia masih di atas. Jadi sebenarnya masih cukup oke ini teman-teman. Kalau kita mundurin sedikit, kita cari yang dekat, lebih dekat, itu ada di kisaran ini sih. Ya ini mungkin kan agak kejauhan ya. Hop, ya di kisaran sini teman-teman, 1075. Ini untuk Medco ya. Kalau ada koreksi-koreksi 775 dan sampai level segini 775 825 ini bisa coba entry lagi. Itu untuk Medco. Terus kalau kita ngomongin minyak-minyakan sebenarnya ada satu nih menarik, ini bisa jadi trading ideas ya untuk teman-teman. Wintermar ini pergerakannya sangat menarik. Dia kan waktu itu bergerak sideways, dia berhasil break, terus agak kempes lagi dan hari ini melanjutkan penguatannya ya. Jadi selama dia bertahan di atas 190 ini masih sangat menarik. Tapi kalau teman-teman misalnya mau entry, misalnya ada koreksi, ini bisa menggunakan area ini ya, 185, 190 itu untuk entry. Masih sangat menarik sebenarnya Wintermar, Wins itu bisa jadi trading ideas. Terus Pegas, resisten di 203 dan di 220. Oke, kalau untuk support dan resist perlu tarik garis ya. Cuman ini memang settingan aja yang tulisannya itu kita tambahin sendiri. Oke, Pegas tetap perlu ditarik ya untuk di Pegas ini. Ini ada Coco Hans. Pegas ini kalau kita lihat dia ini kan resisten di 2165 nih teman-teman. Jadi kalau ada koreksi-koreksi ini sebenarnya masih cukup menarik. Wah, ini ada Bro Hans. Setuju nggak lu kalau untuk Pegas nih? Iya, sebenarnya kalau kamu beli dari bawah menarik. Malah sebenarnya kamu cari yang masih belum naik dong, Glenn. Kalau aku ya.
Yes, ya justru pegas ini kan orang-orang nunggu koreksi nih. Ya menurut gua kalau bagi yang mau entry mungkin lu deket-deket 18.20 gitu pas ada pullback mungkin bisa entry deket situ ya. Kalau sekarang ini dia udah kayak 1000 dari berapa nih dari 1.700-an menguat cukup signifikan belum koreksi jadi nunggu agak kempes kali ya. Iya, the best way waktu market lagi naik di atas itu bukan kita beli lebih agresif, sebenarnya kita lebih mungkin short yang lebih pendek ya Glenn ya. Nah, tinggal kalau udah tinggi gini kita berharap untuk naik lebih tinggi kan sebenarnya agak susah ya. Dibandingin Ya, kalau misalnya kita lihat barangnya masih di bawah ya. Nah, mungkin nanti coba kamu lihat model-model kayak ASLC itu mungkin lebih menarik sih kalau menurut aku ya. wah gimana gimana ASLC? Mungkin lu bisa coba share tuh bro, chartnya bro. Jadi kita eh, ganti-gantian aja share chartnya. Gimana? Oh, wah masuk-masuk langsung share chart ya. Nanti pikirnya pom-pom. Oke, bentar, bentar, coba gue lihat ya. Aku share pakai iPad aja kali ya, Glenn. Ya boleh boleh. ASLC itu menarik ya karena memang kalau karena kan banyak yang bilang ASLC-nya kan sebenarnya pergerakannya jauh dibandingin ASA. Kan banyak yang nanya gitu. Kenapa? Karena ASA ini kan mungkin yang menjadi concern dari orang adalah last mile delivery-nya ya di antara aja. Di mana sejak COVID ini mereda kan trennya ini orang agak berkurang ya untuk belanja-belanja online-nya. Memang masih masih tinggi tapi sell per day-nya itu kan agak di bawah ekspektasi, terus ditambah lagi last mile delivery di luar negeri, itu kan juga valuasinya agak turun ya, karena memang orang sudah kembali beraktivitas seperti normal. Makanya lebih menarik ASLC-nya dibanding ASA-nya. ASLC gimana nih bro? Ya, kalau kamu lihat dari ASLC ini kan memang arah sini kan area-area entry, Glenn. Memang kalau Ya, kamu lihat ya, structure marketnya kan memang belum belum buat new low. So mungkin kalau kita mau bicara antisipasi apa yang kita bisa harap, satu mungkin dia pasti kita harap dia buat higher low. Yang kedua mungkin kita berharap dia ya kalau berjalan di dalam channel misalnya, ya berarti kan sebenarnya kalau kita bicara channel ya kita tinggal tarik yang dari atas sini ke sini, berarti kurang lebih kita dapat proyeksi kurang lebih lower bandnya di mana. Nah itu sih Glenn kalau aku rasa kalau mau di ASLC ya. ya, ya, ya. Itu gue juga lumayan agree sih untuk di ASLC. Jadi mungkin teman-teman kalau yang bingung kayak ASA apa ASLC ya, mending ASLC-nya dulu teman-teman. Nah, terus ada yang nanya sebenarnya tadi itu sebentar gua friend nih bro. Aduh, friend hari ini kayaknya koreksi ya. Gimana nih? Ya kalau friend koreksi, sebenarnya gini, friend itu kan kalau kamu lihat memang di area-area neckline ya kalau nggak salah ya Glenn ya. Terus juga Hmm, kalau dia friend ini kan sebenarnya udah dari tahun lalu kita udah tahu nih model-modelnya lebih liar nih Glenn. ya, Nah, tinggal kalau kamu lihat friend ini kan di area-area neckline terus dia pullback, ya wajar sekali. Malah kalau kamu mau pakai technical view, ya oke, kita mau lihat dia sebagai misalnya cup and handle kah? Atau misalnya kita mau lihat dia sebagai higher low kah? Anyway, yang harus kita perhatikan adalah di bagian sini nih Glenn. Waktu dia pullback ini kan cukup kenceng nih. ya. Nah, yang kita harapkan waktu dia pullback itu kan jangan sampai dia buat new low ya. Berarti yang di sini jangan sampai buat new low. Ya. Artinya kalau sebenarnya kita mau berharap dia naik, ya ini adalah low yang bisa kita toleransi. Berarti kalau dia rendah dari situ, ya sudah. Berarti um, tidak sesuai sama kita punya plan atau ya maksudnya support yang kita harapkan nggak jebol itu dia nggak cukup kuat, Glenn. Sebenarnya dia friend ini dia ada low yang sebelumnya kan di 93 dan dia dekat-dekat 93 waktu itu kan kena berat rebound ya. Jadi sebenarnya kayak bertahan Ini kalau tadi bertahan di dekat-dekat sini menarik nih bro. ini gara-gara tadi kamu bahas friend ini ya. Langsung sinyalnya diputus gitu. Iya iya iya. Iya. Ya, jadi memang ini Glenn. Nah, kalau kita ngomong ini apa sebagai continuation misalnya, berarti kan sebenarnya kita mau apa harap dia tuh masih turun ke bawah sini sebagai continuation atau gimana? Nah, kalau misalnya kita lihat dia sebagai continuation ya berarti support ini yang mungkin kita jaga. Tapi kalau at this point ya kita tinggal lihat minor trendnya ini mau ngapain di Glenn. Aku rasa sih kalau kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya kan dia potensi buat
cup and handle nih misalnya kalau pakai chart pattern. Nah anyway, dari minor trends ini yang kita perhatiin sih Glenn. Iya, 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 agree. Ya itu sebenarnya untuk friend masih cukup menarik, dan saya rasakan teman-teman ini sebenarnya masih banyak yang hold nih, karena ya friend ini kan salah satu saham kesayangan dari teman-teman retail bro, jadi kayaknya masih banyak yang hold dan masih sering banget ditanyain. Terus banyak yang nanya, hari ini Dewa berhasil break nih, ya kan? Waduh, jadi gimana nih? Yang ketinggalan, yang waktu itu mungkin jarang ngikutin live kita, pada waduh ketinggalan nih, masuknya di berapa nih sekarang? Kalau udah ikutan beli, pasti pertanyaannya TP-nya di berapa? Gimana? Ya, kalau aku bilang aku udah TP gimana dong? Aduh, ya sebenarnya gini bro, justru kalau udah TP berarti kan TP itu nggak pernah salah. Jadi teman-teman ya, kalau TP teman-teman udah mulai udah cuan mau ngurangin ya nggak masalah, TP itu nggak pernah salah. Apalagi kalau teman-teman udah memang ikutin, dari kita kan bahas Dewa lumayan di bawah ya, dari kayak di 50, di 60 itu kita sempat bahas. Waktu itu tuh pas dia ada pullback mendekati level 67, kita juga rekomendasiin untuk entry lagi. Nah, tapi sekarang mana nih bro, kayak ini, apakah menurut lu Dewa ini masih cukup menarik, atau Ya, better nunggu kalau yang belum punya nih, gimana? oke, Glenn, ada dua hal yang bisa kita lihat dari sini ya. Hmm. Secara korelasi, ya hampir semua barangnya Bakri ini jalan, Glenn. Ya. Hampir semua. Nah, terus kalau kamu lihat dari ini ya, rumornya juga kalau dia mau isu segala macam ya, mungkin jadi sentimen ya Glenn ya. Ya. Yang kedua, kalau bicara target ya, aku rasa target aku ya ke 91. Nah, 91 sampai 100 lah ya. Itu sudah dekat. Nah, kalau kemarin aku masuk dari harga 70 ke bawah, nah otomatis harga sekarang udah 18% dalam 1-2 hari ya, 3 hari. Ya, kalau jadi orang trader, Glenn, 18% 1 hari ya mungkin udah gede banget ya. Ya. Ya, aku ambil dulu. Oke. Gitu. Nah, lepas nanti naik lagi ya, bodo amat gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya right issue ini, kalau memang dia lihat menarik, sebenarnya kalau kamu ngambil take profit sekarang, nanti waktu dia ke bawah, kamu ambil lagi, nggak ada salahnya juga, Glenn. Iya. Kalau aku pribadi, tadi aku jual dari harga 585 sih, Glenn. Besok naik lagi, ya sudah, kita cari lagi yang lain. Ya, oke, itu teman-teman ya, kita cari lagi yang lain. Kita sedikit bahas mungkin trim nih. Ya, karena banyak yang nanya, kita lihat trim. Trim sih menurut gua better buy on weakness ya. Mungkin range-nya 308, 330, dekat-dekat situ ya pas koreksi tadi. Sempat bergerak menguat tapi terus agak kempes nih. Jadi menurut gua lebih nyaman kalau trim ini buy on weakness bro, karena kan belum koreksi nih selama 1, 2, 3, 4, 5 hari naik. Gimana? Ya, is true ya. Glenn, kalau kamu lihat dari trim ini kan, dia udah kenceng banget ya naik, Glenn ya. Kalau dilihat sama waktu dia turun, effortnya waktu naik sih cukup kenceng. Nah, pertanyaannya adalah waktu naik ini siapa sih yang jual? Nah, kamu berhadapan sama dua nih. Satu, orang yang nyangkut mungkin di sini. Yang kedua adalah orang yang beli dari bawah nih. Nah, otomatis harga-harga level-level psikologis ini jadi ini ya, jadi momok buat orang-orang yang short term trading, Glenn. Apalagi kalau kamu lihat sebenarnya dari trim ini tidak begitu liquid ya, Glenn ya. Secara bid offer ya bukan termasuk barang yang liquid banget. Otomatis ya orang-orang yang duitnya kebesaran ya buang dulu ya, Glenn ya. Nah, mereka yang ngambil di bawah besar, yang di atas mereka jual mungkin juga besar juga, Glenn. Unless mereka mungkin seperti Pak Boy Thohir yang lihatnya, oh ini sebenarnya untuk long term ya, karena dia lihat view mungkin 2-3 tahun. Waktu GDP at certain level, itu mungkin kayak financial business itu dia akan akselerasi lebih cepat. Nah, harga sekarang buat orang-orang yang main tradingnya nggak begitu liquid, otomatis kamu satu ya, tadi kita lihat ya, ini bukan barang liquid. Berarti yang masuk mungkin ya
trader or bener-bener panjang banget. Untuk trader, ya barang seperti ini mungkin dia akan keluar masuk. Di mana keluar masuk? Ya harga level-level di mana mereka nyangkut or mereka udah lihat, oh ini level udah menakutkan. So, harga sekarang buat trader ya mungkin cabut sih, Glenn. Ya. Gitu. Oke. Menarik. Wah, gua mendengarkan suara itu yang bisa. Oh iya tunggu. Itu harus dipisahkan suara-suara gitu, Glenn. Suara-suara yang bisa memberikan ide cuan nih kayaknya. Ya. Iya. Sudah, kita fokus dulu. Oke. Nah, ya. Terus juga kalau dibilang cars stream ya. Ya, kalau kemarin ya, kalau aku lihat tadi awal-awal kan teman-teman sempat bahas cars gimana. Nah, kalau trim ini kan dengan adanya cars naik ini ya, otomatis kan harusnya membuka laba buat trimnya, Glenn. Nah, kalau kita mulai dari perspektif itu sebenarnya ya bisa juga ya, kalau dikaitkan ke sana. Kebetulan flow-nya lagi ada, ya dengan adanya sentimen begini ya cukup favorable, Glenn. Jadi harusnya kalau harga sekarang orang jual, ya wajar menurut aku. Iya. Ya better kayak bagi teman-teman ya ini nunggu aja, nggak usah terlalu agresif, buy on weakness aja. Karena kayaknya juga belum banyak teman-teman sebenarnya yang masuk ke trim nih, karena kayaknya beberapa hari terakhir ini fokusnya kan lebih banyak ya masih di bumi, masih di dewa, dan juga di saham-saham bakri-bakrian ini kayaknya masih lumayan nonstop tuh. Energi itu tadi juga masih banyak yang nanya ya beberapa hari terakhir ini. Jadi energi ini kan menarik. Ya. Dari pas dekat-dekat support di 200 berapa itu? 216 kayaknya. 216, 220 ya. Itu kan dia berhasil rebound. Jadi sebenarnya masih cukup oke pergerakannya untuk energi. So, gimana energi jadinya kan? So, kalau kita bicara energi, Glenn, view apa yang mau kamu lihat? Kalau bicara dari grupnya Bakri ya, orang udah pada lihat semua ya, pada jalan. Tinggal kita cari mungkin mana yang belum jalannya. Tinggal sekarang, pertama kali aku lihat kenapa masuk di sini ya, karena di sini area support. Ya, memang di area support ini pullback-nya dia, lalu di sini nggak ada new low, terus dia jalan ke atas. Mungkin kalau kamu bicarain dia kayak double top, otomatis ini sampai targetnya. Ya wajar dong kalau dia naik ya. Cuman mungkin ini area psikologis di mana orang mungkin gua cabut karena bisa aja buat lower high. Nah, tinggal seperti apa? Kalau kamu dari sisi pandang trader ya, aku rasa harga-harga sekarang sampai misalnya ke resisten yang paling dekat itu adalah target yang paling possible buat mereka, Glenn. Yeah. So berikutnya mungkin target yang di sini. Jadi ada dua target ya, 302 sama berapa tuh 324 mungkin akan jadi ya pit stopnya barang ini sebelum naik lebih tinggi sih, Glenn. Yes, agree. Terus ini ada yang nanya tadi, ada yang bilang belum jalan LT. Ya LT belum bisa jalan kan. Ya kita coba tunggu aja. Kayak kalau LT ya nggak menarik. Mungkin justru suspend bro. Kenapa kok kita harus masuk ke LT kalau kita nggak tahu minimal fundamental story-nya ya, Glenn, ya. Nah ini kan kalau dilihat kan ini barangnya udah dari 2012 jalan 2017 5 tahun sekali jalan, terus dia jalan sekarang, wah ini sih agak ini ya, Glenn ya, agak serem sih kalau aku bilang. Ya. Terus sebenarnya yang bola nih bro, kayaknya ada yang tanya tadi. SLC udah kita jawab ya teman-teman, masih menarik pergerakan bola. Ya, what happened sama bola, Glenn? Ya, sebenarnya kalau bicara bola, ya kalau story-nya mungkin nggak ada yang beda ya. Kayak kapan hari masih sama sekarang masih ke social commerce ya, Glenn ya. Nah, tinggal gimana flow-nya sih. Yang paling penting dari bola nih flow sih, aku rasa, Glenn. Flow-nya sih. Nah, dilihat dari waktu dia naik ini ya, sebenarnya memang mulai ada flow waktu di sini. Tinggal area di sini, apakah dia akan continuation apa enggak tuh.
Nah, kalau kita mau betting area sekarang mungkin ya sekitar berapa? 9%, ya itu yang maksimal 10%, which is kalau kita lihat ke atas ya, kalau jangan ngomong yang paling tinggi ya 1625 something itu ya. 1100 something ya. Aku rasa kalau dari sekarang ke atas tuh ya ke area yang ya aku rasa mungkin dari psikologisnya dia di 570 itu mungkin masih 44%. Jadi risk and rewardnya masih 1/5 tuh Glenn. Iya, 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 iya. Itu jadi sebenarnya untuk bola juga, em, ya kalau teman-teman trading di bola, teman-teman itu mesti siap dengan volatilitasnya ya, karena yang kocokannya juga lumayan tuh untuk di bola. Terus tadi gue sebenarnya melihat Hmm. yang sebenarnya cukup menarik ini 2 hari terakhir ini TAPG ini bro. Jadi kalau gue lihat sebenarnya TAPG ini agak lain dengan CPO lainnya ya pergerakannya. Tapi Hmm. ini cukup menarik sih menurut gue. Ya, setuju Glenn. Hmm. Ya mungkin memang benar dari semua TAPG, daripada semua CPO, ya yang ini mungkin yang paling ini ya paling menarik ya Glenn ya. Ya, Juga dia cukup rapi tertib ya, tapi memang spend waktunya cukup lama sih Glenn kalau ya, TAPG ini. Karena satu fundamentalnya nggak mendukung, terlalu banyak intervensi dari pemerintah, cycle-nya orang lagi nggak pada lihat ke sini. Kalau kita bicara TAPG mungkin ya yang kita pegang mungkin fundamentalnya Glenn. Nah tinggal um, holding periodnya kita mau berapa lama. Nah, kalau kita mungkin ya 6 bulan, 3 bulan naik, mungkin tidak ke TAPG gitu Glenn ya. ya, Karena apa? Harusnya kalau CPO ini jalan, semuanya kan dampaknya jalan sih. Ya, di sini berarti TAPG mungkin jalan sendiri Glenn ya. ya, 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 itu geri-geri. Ya, terus Nah, kenapa? Lebih gampang kita untung itu waktu memang marketnya itu lagi di cycle industri yang benar nih Glenn. hmm, Jadi semua yang berkaitan sama dia punya komoditi jalan. Dan saya kemarin kalau kita bicara waktu Inco Antam ya, pas cycle-nya dapat di nikel, ya semuanya lebih gampang jalan. Nah ini kan sekarang kita sedang betting ke saham yang kita lihat bottom up ya Glenn ya, ya, lebih ke fundamentalnya dulu, company dulu, tanpa melihat makronya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara trader, yang harus pertama kali kita perhatikan adalah makronya kan, supaya kita jangan salah pilih barang tuh Glenn. ya, 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 itu geri sih. Jadi mungkin balik lagi ya teman-teman, kalau teman-teman cari sektornya sebenarnya, of course ya, kalau pas marketnya gini, sektornya yang paling menarik masih sama komoditas energinya, batu bara, itu sektornya masih menarik. Kalau misalnya teman-teman cari yang masih oke. MDKA nih bro, tadi beberapa orang juga nanya MDKA nih, menurut gua di level-level sekarang ini ya agak, ya masih oke sebenarnya untuk MDKA. Tapi kalau gua mungkin justru gua mau nawar dikit lagi lah, mungkin deket-deket Oke, deket-deket 39 gitu, 3950. oke. Sebenarnya key-nya adalah berapa persen sih return yang kamu bakal dapat sama berapa persen sih time spendingmu untuk masuk di sini. Ya. Ya, let's say kita bicara MDKA. Kalau aku lihatnya dari area sekarang Hmm. ke dia punya gap area ya Glenn ya. Kalau aku mau pakai technical target Glenn. Hmm, hmm. Sebenarnya itu kurang lebih sekitar 19%. So, 19% cukup worth it nggak untuk kamu nunggu, let's say, lebih lama ya, Glenn ya. Kenapa? MDKA sendiri itu punya track record tuh kalau jalan cukup lama, Glenn. Ya. Nah, ini kamu bisa lihat kan jalannya juga pelan-pelan ya. Nah, otomatis ya kita siap-siap dikocok-kocok seperti ini. Kecuali ya kita cuma 3%, 5%. Ya, area sekarang sih memang bisa aja kasih kita gain 3%, 5%. Karena ini memang interest area dengan risk yang cukup menarik ya, Glenn. Ya. Ya nggak masalah kalau kita melihat dari sana. Tapi kalau 18% harus tercapai dalam waktu let's say 2 minggu, 3 minggu, gimana sebenarnya kita kalau kita trading BNBR atau Dewa lebih cepat. Nah, otomatis ya jadi nggak menarik nih Glenn. Tapi secara company bagus, company-nya nggak ada masalah sih. Karena kalau kita lihat ya, kemarin kalau teman-teman lihat Gias ya, Gias itu kemarin Banyak. apa tuh yang paling menarik? EV-nya. Ya. Nah, berarti sebenarnya kalau kita masih bicara dari sudut pandang EV, ya ini salah satu komoditi yang masih slicing sama EV ya Glenn ya, masih relate sama EV. Betul, betul. Nah, Yes, yes, yes. itu sih kalau dari view yang aku lihat. Yes, yes, itu agree kalau untuk MDKA. Jadi mungkin kalau di luar MDKA ya, mungkin kita sektor energi gimana? Oh ya, tadi kan kita udah bahas ya, sektor energi sebenarnya paling menarik itu energinya adalah batu bara. Kenapa? Karena ya memang itu yang menjadi permintaan dari Eropa.
Eropa harga natural gas-nya setinggi langit. Terus benar eh, kalau kita lihat sebenarnya kan dari natural gas harga minyak itu juga masih tinggi dan juga supply-nya susah. Jadi mau nggak mau kan mereka harus pakai komoditas batu bara ya sebagai substitusi. Komoditas batu Ya. yang kalori tinggi Nah, itu yang paling banyak digunakan di Eropa. Gimana, Bro? betul. Nah, ini gua mau nanggepin satu ya, Glenn, soal MDKA Hammer. Oke, the thing about Ya, Hammer itu kita jangan lihat yang berhasil. Ya, teman-teman mungkin lebih wise lihat kapan sih Hammernya nggak berhasil. Mungkin dari sana barusan teman-teman dapat satu pola pembelajaran. Karena kalau bicara Hammer pasti reversal, pin bar pasti reversal, belum tentu. Karena kalau kita cari Hammer, any time frame selalu ada Hammernya. betul. Yang kita cari sebenarnya S hosting candle atau S hosting movementnya dia sih. Nah itu mungkin lebih lebih wise kalau kita mikirnya seperti itu sih. Ya. Dan balik lagi mungkin ya, Bro, ya. Sebenarnya kita nggak bisa melihat kayak satu itu berdiri sendiri. Misalnya, oh candlestick berdiri sendiri. Harus juga perhatiin teman-teman dengan kayak gimana gerakannya, price movementnya seperti apa, ya kan, kayak volumenya seperti apa. Jadi nggak bisa cuma ngeliat, oh ini candle naik, nggak juga. Tuh, betul, betul, Glenn, betul, betul. Nah, ini mungkin ada satu yang menarik nih. Aksio Nah, gimana? oh, baru Oke, mau sebenarnya, Axion sebenarnya kayak kok dia ranging aja nih, Bro, 274 300. Tapi menarik sih, dia tiap kali dekat-dekat 274 ini rebound loh. ya, yang tidak menarik adalah saat di 300 nggak bisa naik lagi, Nah, Glenn. iya. Justru mungkin di dekat-dekat 274 nah kita beli, ini kan lumayan loh. Kayak di dekat-dekat 274 Ya, lu bisa dapat 10%, I think. Hampir. sebenarnya sebenarnya ada bagus dan jelek ya, Glenn Nah, ya. Bagusnya adalah yang namanya kita kalau trading ya, paling enak itu kalau lihat atas ada atap, bawah ada ya, lantai. Berarti kita tahu di mana beli, di mana jual. Udah, itu paling enak. Kalau bisa, itu diulang sampai berapa? 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Ulangi terus sampai kaya kalau katanya Michael iya. Dell. Ya kan? Nah, tinggal setiap ranging ada akhirnya sebenarnya. Nah, otomatis akhirnya kita harus lihat awalnya dari mana. Nah, sekarang kalau kita lihat awalnya dari bawah, Hmm. ranging ke atas, dan akhirnya most likely akan lanjut atau ke bawah kan. Nah, kalau seperti ini, kalau kita berpikir untuk ke bawah, berarti kita selalu berpikir counter nih. Tapi kalau kita berpikir atas, harus lanjut ke atas, yang harus kita pikirkan berikutnya adalah, kalau gue masuk di sini, risk gue berapa? Nah, itu mungkin pendekatan yang lebih masuk akal. Nah, hari gini, Aksio, kita lihat risknya sekitar 7%, atasnya kurang lebih ya 1:1, ya 7% lah. Masa nggak bisa dapat sih? Nah, itu mungkin pendekatan yang lebih wise, Ya, Glenn. ya, 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 ya. Agree, agree, agree. Nah, ini sebenarnya, wah, ini ada satu saham yang udah lama kita lihat akhirnya ditanya ini, Bro, PMMP. Ya, 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 ya. Ya, PMMP. Nah, sebenarnya story apa yang baru ya, Glenn Ya, ya? Aku mungkin nggak update story yang baru, tapi kalau dilihat dari PMMP yang terakhir yang kemarin sempat kita discuss itu, Glenn ya. PMMP ini sendiri kan kemarin dia punya inventory itu cukup tinggi ya, ya, Glenn ya. itu masalahnya dia. Betul, betul. Nah, makanya kenapa dia bangun pabrik kan? Mungkin dia sempat ada isu nggak sih? Red issue belum maunya. Oke. Nah, mungkin yang kita harus perhatikan adalah red issue-nya buat apa dan mau kemana yang dipakai dananya. Oke. Nah, terus juga kalau dilihat apa yang membuat PMP naik, salah satunya ada ini nggak sih, Glenn? Gara-gara selisih kurs yang mereka dapat karena mereka ekspor. Eh, Nah, itu mungkin harus diperhatiin. itu mungkin ya pasti ada. Kan sebenarnya kan nggak terlalu signifikan. Waktu itu kan sempat di-mention juga sama mereka. Jadi justru kayaknya PMMP ini sekarang ya mungkin kita lihat ya, kita kan udah lama nggak ngikutin juga ya perkembangannya teman-teman. Gimana demand-nya permintaan di Amerika Serikat. Apakah ternyata itu udah mulai meningkat? Apakah gimana? Ya itu mungkin nanti yang kita akan tunggu untuk data di laporan keuangan ya. Ya, itu mungkin kita harus perhatiin. Tapi kalau cuma mau tanya, ini secara teknikal gimana? Lah, kalau kita udah bicara naik begini secara teknikal, ya I think mungkin udah too late. Waktu di bawah,
itu kurang lebih harga berapa tuh? 302 ke bawah, itu mungkin baru tempat yang menarik untuk masuk ya. Iya. Nah, sekarang kalau tadi teman-teman bicara hammer, nah ini kenapa nggak bicara pin bar? Waduh, ada pin bar 2 nih. Apakah berarti dia pullback atau semuanya reject ke atas? Ini mungkin lebih menarik diperhatiin, Glenn. Kenapa? Udah 2 kali shadow, 2 kali shadow. Nah, justru ini lebih bahaya dong. Jangan kita lihat, wah, ini udah naik nih, pasti menarik nih. Nah, mungkin udah naik, orang udah jual atau udah realisasi profit atau udah cut loss ya orang-orang yang beli di atas-atas tuh, Glenn. Iya, iya, benar. Wah, ini saham gacor nih bro buat besok. Kalau gue lihat, gue tadi kan ngeliatin dulu nih untuk market US gimana. Koreksi tapi udah nggak separah Jumat kemarin sih. Waduh, ini Oke. kebetulan lampu udah mati nih, bro. Jadi satu lagi. Glenn, mungkin ini ya, kalau bicara soal IHSG tadi kamu sudah bahas ya. Nah, kalau dilihat ya teman-teman ya, IHSG hari ini gimana? Hijau atau merah? Tipis. Nah, walaupun ada sentimen jelek hari Jumat, sebenarnya kita harus perhatiin kondisi kita ini masih cukup bagus. Ya. Ya, mungkin akan ada turbulence sedikit, tapi ya eventually kita survive ya Glenn ya. Tapi akan ada sedikit panic selling. Nah, jadi kalau bicara industri ya, aku rasa tetap industri yang paling menarik yang komoditi mungkin di sektor coal-nya Glenn ya. Ya. Ada satu nih Glenn, yang menurut aku cukup menarik. Aku tapi nggak tahu, kamu udah sempat bahas nggak ini? Apa ini bro? Oh, ADMR ya. Tadi kita sempat mention sebentar laporan keuangannya kan juga oke ya. Ditambah lagi besok nih, besok mungkin teman-teman juga bisa pantau. Besok ini Adaro-nya akan laporin laporan keuangan. Jadi akan dibahas juga, besok ada analis Adaro dan ADMR sekalian. Jadi sebenarnya kan kayak yang Hans bilang tadi, untuk sektor batubara ini masih menarik. ADMR ini coking coal untuk dari pabrik-pabrik besi dan baja. Ini juga laporan keuangannya masih cukup oke nih bro. Ya, oke. Berarti ya kita lihat ya apakah cukup bagus apa enggak. Tapi yang paling penting teman-teman harus sadar sih, kalau kita mau masuk di sini, responsible di risk-nya kita berapa? Ya. Gitu sih. Mungkin lebih wise gitu. Oke, sip. Bagi teman-teman yang masih penasaran, jangan khawatir, kita ada market talk tiap hari Senin sampai Kamis. Besok ada lagi bareng Bro Hans. Kayaknya sih bareng. Kayaknya besok Billy sama Jogi gantian ya. Oh, ini aku udah sama Glenn gitu ya. Oh, oke. Ya gantian. Oke. Thank you Bro Hans untuk malam ini. Oke, thank you Glenn. Thank you teman-teman semua.